Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengku yang kami kasihi, mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur tengku dan sehat walafiat. Amin. Jadi pertanyaan saya berkenaan tentang doa nisfu Sya'ban. Jadi di antara kandungan doa nisfu Sya'ban itu kan terkandung sekiranya telah tertulis di dalam umul kitab untuk saya bahawa hidup kita ni sengsara dan sebagainya, kemudian kita memohon supaya dihapuskan dan digantikan dengan perkara yang lebih baik. Jadi kita ketahui bahwasanya kita ni kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir kita dan qada dan qadarnya. Jadi bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Ya. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ada kontradiksi satu ayat dengan satu hadis. Likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap orang yang hidup mempunyai batas usia. Bila ajalnya telah tiba, tidak dapat ditunda dan tidak pula bisa dipercepat. Satu. Dengan hadis man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rizkinya, maka hendaklah ia bersilaturahmi. Ayat menyatakan umur tidak bisa diganggu gugat. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sedangkan hadis memberikan kesan seolah-olah umur itu bisa digugat, bahwa akan bertambah umur karena perbuatan tertentu, dalam hal ini silaturahmi. Terjadilah pertentangan. Itu sama seperti pertanyaan tadi tentang nasib kita berubah tidak berubah dengan doa nisfu Sya'ban. Lalu bagaimana jawaban para ulama? Mereka katakan ada dua jawaban. Yang pertama, bahwa panjang umur yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut bermakna hakikat. Apa makna hakikat? Benar-benar Allah akan panjangkan umur orang tersebut dari usia yang sepatutnya. Pertanyaannya, bukankah itu bertentangan dengan ayat tadi? Tidak, kata mereka. Kenapa? Karena umur yang kita ketahui adalah umur yang dicatat oleh malaikat saat kita berusia 4 bulan berbentuk janin di dalam rahim. Allah wakilkan seorang malaikat untuk mencatat 4 perkara: umurnya, rizkinya, lahirnya, dan syaqiyyun aw sa'idun huwa, celaka ataukah bahagia dia di akhir hayatnya. Kata para ulama, catatan yang Allah suruh tulis kepada malaikat ini boleh jadi tidak serupa dengan catatan yang Allah simpan di dalam Lauh Mahfuz. Karena ini fayu'maru fayuktabu, diperintahkan maka ditulis. Analoginya begini, saya punya toko jualan baju, saya cari karyawan untuk ikut membantu. Saya punya catatan harga sendiri dan saya perintahkan kepada karyawan, baju-baju ini harganya sekian-sekian. Kalau ada yang minta kurang maksimal 20%. Datanglah orang berbelanja. Dari harga 500.000 minta kurang, akhirnya dikurangi 20%. Oke lah, 20%. Itu maksimal bisa dikurangi. Artinya itulah harganya yang diketahui oleh karyawan. Begitu dia mau bayar, diarahkan oleh karyawan. Kalau mau bayar ke toki, maka pembeli itu datang temui saya. Begitu saya melihat, ternyata kawan saya. Ngapain kemari? Beli baju Pak Ustaz. Baju apa ini? Berapa harganya tadi? 575.000. Oke, 550 kurang umurnya. Catatan pada karyawan berbeda dengan catatan pada saya. Yang saya perintahkan karyawan untuk jual, itu masih ada harga yang berhak untuk saya kurangi. Maka kata para ulama, umur yang Allah suruh catat pada malaikat itu boleh jadi berbeda dengan umur yang Allah catat pada Lauh Mahfuznya.
Kapan terjadi perubahan? Apabila orang-orang yang sudah tiba umur menurut catatan malaikat ternyata melakukan silaturahmi, maka kata Allah, tunda kepada usia yang tercatat di Lauh Mahfuz. Itu berdasarkan pemahaman bertambah secara hakiki, tapi tetap ilmu Allah tidak berubah. Yang berubah pengetahuan malaikat. Malaikat kaget-kaget, loh kan tidak bisa ditunda ya Allah. Itu menurut kamu, menurut saya masih boleh, kata Allah. Ya. Yang pada ilmu saya yang tidak boleh berubah, yang pada ilmu malaikat boleh berubah. Yang kedua, bermakna majazi. Apa makna majazi? Umur tidak bertambah, tetapi keberkahan dari umur itu yang bertambah. Yang seharusnya dalam usianya 40 tahun hanya mampu menjadi caleg, ternyata karena keberkahannya dalam usia 40 tahun dia malah sudah menjadi anggota DPR RI. Keberkahan. Nah, maka orang yang bertambah berkah dalam hidup itu seolah-olah bertambah umurnya. Hidupnya singkat tetapi manfaatnya besar. Nah, contohnya, bukankah Imam Syafi'i itu usianya hanya sampai 54 tahun? Tetapi keberkahan hidup beliau terasa seolah-olah masih hidup sampai sekarang. Kita yang sekarang ada yang umurnya sudah hampir 90 tahun tetapi manfaatnya belum terasa keluar dari prada. Nah, itu menunjukkan ada makna hakiki, ada makna majazi. Maka kita kembali kepada pertanyaan awal tadi, doa nisfu Sya'ban, kita berharap kepada Allah, ya Allah, bila tercatat saya melakukan perbuatan buruk, maka takdirkanlah untuk saya melakukan kebaikan-kebaikan. Maka yang kita harapkan tersebut untuk mengubah catatan yang Allah tulis pada malaikat kembali kepada catatan Allah Ta'ala berdasarkan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Nah, maka itu sama dengan memaknai bagaimana mungkin sebuah perbuatan seperti puasa Arafah bisa menghapus dosa setahun yang lalu, padahal dosa itu belum dilakukan. Apa yang dihapus? Artinya Allah mudahkan kepada kita untuk menjauhi perbuatan maksiat sehingga dosanya tidak tercatat. Demikian. Nah, maka jangan pernah malas untuk berdoa, karena tidak pernah orang yang berdoa tersebut diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Terima kasih. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, gure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, gure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.